Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 kelas 2024E akan mempresentasikan hasil diskusi analisis membaca kritis kami pada sebuah buku yang berjudul Kemampuan Membaca, Teknik Membaca Efektif dan Efisien, karangan Profesor Dr. D.P. Tampu Bolon. Dari kelompok kami untuk tugas mata kuliah keterampilan membaca. Sebagai pengantar, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arif Rahman Rahim dengan 3 digit NIM terakhir 168. Dan kelompok kami juga memiliki 4 kelompok lainnya yang juga berkontribusi dalam pengerjaan tugas ini. Yang pertama, Najwa Fitria Rahma dengan 3 digit NIM terakhir 164. Yang kedua, Uke Darmayanti Putri dengan 3 digit NIM terakhir 165. Yang ketiga, Ahmad Badawi Nawawi dengan 3 digit NIM terakhir 167. Yang keempat, Cahyani Intan Riananda dengan 3 digit NIM terakhir 169. Terima kasih atas perhatiannya dan marilah kita mulai presentasi video ini. Baik, di sini saya akan menginterpretasikan makna tersirat dalam buku yang kami analisis. Dalam buku ini menyampaikan bahwa membaca merupakan keterampilan yang fundamental yang tidak hanya melibatkan pengenalan kata-kata, tetapi juga pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis. Penulis menekankan pentingnya membaca sebagai alat untuk melihat dunia, memperoleh pengetahuan, dan beradaptasi dalam era informasi yang terus berkembang. Membaca digambarkan sebagai jembatan menuju pembelajaran yang berkelanjutan dan pengembangan diri. Selain itu, buku ini secara implisit mengajarkan bahwa membaca adalah aktivitas strategis yang memerlukan teknik khusus untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Penulis ingin pembaca memahami bahwa kebiasaan membaca yang baik dan penerapan teknik yang tepat setiap individu dapat meningkatkan kualitas pemahaman mereka terhadap informasi, yang berdampak pada kemampuan untuk berpikir secara analitis dan kritis. Baik, poin yang kedua adalah konsep dalam bacaan. Konsep utama dalam buku ini adalah pengembangan kemampuan membaca melalui pendekatan yang terstruktur. Penulis mengkolaborasi berbagai aspek yang berkontribusi terhadap keberhasilan membaca, seperti diagnosis diri, kemampuan mata, penggunaan tanda baca, serta fleksibilitas teknik membaca sesuai dengan jenis teks. Konsep ini mendukung pembaca dalam mengenali dan memperbaiki kelemahan membaca mereka secara sistematis. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya kompetensi kebahasaan dan kebiasaan membaca yang konsisten. Dengan memahami struktur teks, mengenali informasi penting, dan membangun kebiasaan membaca yang baik, pembaca tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengembangkan pemahaman kritis terhadap berbagai jenis bacaan, mulai dari artikel hingga buku akademik. Pembahasan yang ketiga ialah menganalisis isi bacaan. Isi bacaan dalam buku ini dirancang secara sistematis untuk mendukung pembaca, meningkatkan keterampilan membaca secara bertahap. Setiap bab akan membahas aspek yang berbeda dari proses membaca, mulai dari evaluasi diri, teknik membaca, hingga pengembangan kebiasaan membaca. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penulis memahami kompleksitas membaca sebagai keterampilan yang melibatkan faktor teknis, kognitif, dan kebiasaan antar individu. Penekanan pada diagnosis diri sebagai langkah awal menunjukkan pentingnya pemahaman pembaca terhadap kekuatan dan kelemahan mereka sendiri sebelum mencoba teknik baru. Analisis lebih mendalam terhadap isi buku
menunjukkan bahwa penulis mengintegrasikan teori dan praktek seperti dalam pembahasan teknik skimming, scanning, serta pemanfaatan tanda baca dan pengelompokan kata untuk meningkatkan efisiensi membaca. Pendekatan ini sangat relevan dengan kebutuhan membaca di era modern, di mana informasi berlimpah dan kecepatan membaca menjadi krusial. Selain itu, penulis juga memberikan panduan praktis untuk membaca berbagai jenis teks yang mencerminkan fleksibilitas strategi membaca yang ditawarkan. Buku ini juga berhasil memberikan landasan yang kuat bagi pembaca untuk mengembangkan keterampilan membaca yang lebih kritis dan efektif. Pembahasan yang keempat adalah membuat sintesis. Buku Kemampuan Membaca, Teknik Membaca Efektif dan Efisien, karya D.P. Tampu Bolon, menyajikan panduan komprehensif untuk meningkatkan keterampilan membaca melalui kombinasi teori dan praktek. Penulis menyoroti bahwa membaca tidak hanya soal memahami teks secara literal, tetapi juga melibatkan analisis kritis, identifikasi ide pokok, dan pengembangan strategi sesuai jenis bacaan, dengan menyertakan langkah-langkah sistematis seperti diagnosis diri, penguasaan tanda baca, dan teknik membaca fleksibel. Buku ini juga menawarkan pendekatan holistik untuk mendukung pembaca di berbagai konteks pembelajaran dan profesional. Sintesis dari berbagai bab dalam buku ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca dapat ditingkatkan melalui latihan dan refleksi berkelanjutan. Penulis juga menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek-aspek teknik seperti kecepatan dan kompetensi kebahasaan dengan aspek praktis seperti kebiasaan membaca yang konsisten dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai format teks. Dengan pendekatan ini, pembaca tidak hanya diajak untuk meningkatkan efisiensi membaca, tetapi juga didorong untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap informasi, sehingga mampu menghadapi tantangan di era informasi yang terus berkembang. Hai, sahabat nomor 1, bisa membuat saja yang Anda dengan disiplin terakhir 169. 5 karakteristik. Buku ini memiliki karakteristik utama berupa pendekatan sistematik yang bertujuan dalam meningkatkan kemampuan membaca. Setiap bab disusun secara berurutan, dimulai dari evaluasi kemampuan membaca individu hingga pengembangan kebiasaan membaca yang berkelanjutan. Penulis menggunakan kombinasi teori membaca dengan berbagai praktis seperti latihan skimming dan scanning, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengaplikasikan teknik yang dapat dihasilkan. Karakteristik ini mencerminkan upaya penulis untuk memberikan perpaduan yang menyeluruh dan dapat dilakukan dalam berbagai situasi membaca. Karakteristik lain yang menonjol adalah perlengkapan kepada pengembangan fleksibilitas adaptasi membaca. Penulis mengajarkan membaca untuk menyesuaikan teknik membaca dengan tujuan dan jenis teks seperti artikel, surat kabar, atau buku akademik. Selain itu, buku ini juga memfokuskan pada pentingnya refleksi pribadi melalui diagnosis diri dan evaluasi berkala. Hal ini menunjukkan bahwa penulis memahami bahwa membaca adalah keterampilan yang dinamis dan memerlukan pendekatan individual sesuai kebutuhan masing-masing membaca. Membaca yang ingin meningkatkan kemampuan membaca secara efektif dan efisien. Dengan memiliki berbagai langkah demi langkah, pembaca dapat memahami kekuatan dan kelemahan membaca mereka sendiri melalui diagnosis diri. Selain itu, buku ini juga menawarkan berbagai teknik membaca yang praktis seperti skimming, scanning, dan pengelompokan kata yang dapat membantu pembaca meningkatkan kecepatan membaca tanpa mengorbankan pemahaman. Manfaat lainnya dari buku ini adalah membantu membaca mengembangkan kebiasaan membaca yang konsisten dan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai jenis teks. Penulis tidak hanya memberikan teori, tetapi juga menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi diri, sehingga membaca dapat terus mengasah keterampilan membaca mereka dengan memahami dan menerapkan isi buku ini. Membaca dapat menjadi lebih terampil dalam menyaring informasi berpikir kritis dan menghadapi tantangan di era informasi yang penuh data dan kompleksitas. Yaitu kesimpulan. Buku Kemampuan Membaca, Teknik Membaca Efektif dan Efisien, karya D.P. Tampu Bolon, menawarkan panduan sistematis untuk meningkatkan keterampilan membaca. Dengan menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan berpikir kritis, buku ini membahas teknik seperti skimming, scanning, dan pengelompokan kata untuk meningkatkan efisiensi. Penulis juga menyoroti pentingnya kebiasaan membaca konsisten
dan kompetensi kebahasaan sebagai fondasi. Melalui teori dan praktik yang relevan, buku ini menjadi sumber berharga bagi siapapun yang ingin mengembangkan keterampilan membaca secara komprehensif dan adaptif. Sekian dan demikian dari kelompok kami. Marilah kita tutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Setiap saat bersama kekasih, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.